Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji dan memuja Allah. Sebagai seorang muslim kita sangat yakin dua susunan kata ini, Alhamdulillah, adalah kalimat bersyukur, berterima kasih kepada Sang Pencipta Allah. Dan Allah sudah kekalkan dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah. Artinya semua yang kita butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi ini, dari makanan, minuman, pakaian, apa saja, semuanya akan dipenuhi oleh Sang Pencipta Allah, bahkan ditambahkan kalau kita bersyukur. Dan Allah telah memudahkan syukur itu dengan dua susunan kata ini, Alhamdulillah. Jadilah sosok muslim yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan dua susunan kata ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk diucapkan kepadanya salam hormat. Penutup risalah langit, tidak lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Orang yang telah sukses untuk menjadi seorang suami, ayah, anak, saudara, teman, saudagar atau pedagang, ataupun politikus. Dan buah tidak akan jauh dari pohonnya. Kalau kita menjadikannya sebagai suri tauladan, kita pun akan mendapatkan kesuksesan. Bukan cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Mengucapkan salam hormat sekali saja kepada manusia terbaik ini akan dibalas oleh Allah dengan 10 rahmat. Dan rahmat Allah meliputi pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan, dan juga solusi dari masalah-masalah hidup. Oleh karena itu, jadilah sosok muslim yang sudah memuji Allah. Sesudah memuji Allah, Alhamdulillah, selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya duduk di sini bukan karena saya lebih tahu, teman-teman sekalian, tapi kita sedang menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberikan peringatanlah, karena peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Dan juga Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasihah, agama ini isinya semuanya nasihat. Dan para sahabat setiap kali mereka ketemu, kemudian mereka berpisah, maka walaupun hanya ketemunya habis sholat saja, satu hari 5 waktu sholat ketemu di masjid misalnya, tetap saja mereka mengucapkan satu sama yang lain, ta'al nu'minu sa'ah. Ayo kita menambah iman kita sesaat, walaupun mereka hanya membaca surah Al-Asr saja. Bismillahirrahmanirrahim wal asr. Demi waktu kalian di dunia yang sangat terbatas. Innal insana lafi khusr. Seluruh manusia umumnya dalam keadaan rugi. Illalladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang melalui masa waktu di dunia itu dengan iman dan amal saleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling mewasiatkan dan saling mengingatkan tentang kebenaran ini, dan juga saling mewasiatkan agar sabar di atas kebenaran tersebut sampai ajal datang. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita di sini untuk menjalankan perintah agama. Kalau ada yang kami sampaikan benar sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan Rasulullah SAW sampaikan, terimalah. Dan dalam menuntut ilmu kita tidak harus melihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan kalau itu benar maka kita terima dan kita amalkan. Ikhlaskan niat kita teman-teman sekalian untuk menghadiri majelis ilmu, dan sekaligus saya berikan support dan dukungan kepada para jajaran direksi dan owner yang mau meluangkan tempat dan waktu agar semua staf bisa belajar. Ini jarang sekali terjadi tentunya, walaupun ada di antara perusahaan-perusahaan melakukannya. Karena memang ini kewajiban kita Bapak Ibu sekalian. Belajar agama bukan pilihan. Kalau belajar ilmu-ilmu umumnya itu adalah sunnah. Tapi kalau belajar ilmu agama wajib. Ini nanti akan ditimbang amal kita hari kiamat, dan akan ditanyakan tentunya di hari kiamat nanti. Oleh karena itu belajar seperti ini bukan sebuah pilihan, tapi sebuah kewajiban. Dan bersyukurlah kita bisa meluangkan waktu bersama-sama dan Allah mudahkan untuk itu. Baik, pada kesempatan ini, walaupun ada setahu saya sampai di kantor permintaan untuk kajian rutin, mungkin karena pertemuan perdana, maka saya akan bahas tema umum dulu, atau kita katakan kajian tematik ya, tentang masalah indahnya pendapatan halal. Teman-teman sekalian, Islam adalah agama prestasi. Kita dalam Islam, baik laki-laki ataupun perempuan, punya hak untuk mengejar prestasi tertinggi yang diraih di dunia ini, selama berputar di 5 huruf, halal. Dan menjauhi 5 huruf yang lain, haram. Dan kita perlu garis bawahi, halal itu jauh lebih banyak daripada yang haram. Kalau Allah mengharamkan babi misalnya, dan Allah sebutkan namanya secara khusus dalam Al-Quran, sementara tubuh manusia membutuhkan protein hewani, Allah gantikan dengan sapi, kambing, ayam, semua hewan laut halal. Gantinya banyak.
Di saat Allah mengharamkan khamar, minuman keras, dan segala jenis yang memabukkan, diantaranya narkotika juga dan ganja, maka Allah gantikan dengan susu, madu, sirup, air putih, ada gantinya. Di saat Allah haramkan hubungan biologis yang haram atau zina, Allah bukakan pintu nikah yang juga dimudahkan dalam agama. Jadi sebenarnya yang halal itu ada. Seorang muslim boleh menjadi orang yang paling kaya, orang yang paling cerdas, ya, orang yang paling tinggi jabatannya. Tidak ada yang dilarang dalam Islam. Dan kita semua punya potensi yang sama. Waktunya sama 24 jam, punya dua mata yang sama, dua kuping yang sama, semua 10 jari-jari yang sama. Tinggal siapa di antara kita mau memaksimalkan waktunya dan terus memperkaya dirinya dengan ilmu pengetahuan dan juga mengejar prestasi-prestasi dari apa yang dia inginkan. Boleh dalam Islam seorang muslim menjadi orang terkaya di muka bumi. Boleh juga dia memiliki banyak perusahaan misalnya atau aset. Tidak dilarang dalam Islam. Boleh juga dia menjadi orang yang paling tinggi jabatannya di pemerintahan. Boleh juga dia menjadi orang yang paling cerdas dan paling tinggi titel akademiknya. Tidak ada larangan dalam Islam. Selama itu bukan melanggar agama dan digunakan dalam hal-hal yang baik. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda kepada seorang sahabat, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'ami al abdi. Allah sangat suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Di saat Nabi melihat sahabat itu, bajunya berantakan, penampilannya berantakan. Lalu Nabi SAW ingatkan dia, kamu punya harta enggak? Dia bilang ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, apa hartamu? Dia bilang saya punya unta, saya punya domba, saya punya kuda. Di masa itu orang kalau punya ini orang kaya. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau gitu mana kau dari bekas nikmatnya Allah? Allah enggak suruh kamu pakai baju gini, tidak suruh kamu susah, hidup yang enak, nikmati. Dan dalam Islam kita tahu kita disuruh menikmati dengan 2 poin. Halalan, thayyibah. Halal berarti yang Allah bolehkan, dan thayyibah artinya berkualitas. Dalam Islam boleh teman-teman sekalian di saat kita masuk ke toko buah, kita temukan ada anggur misalnya, kualitas A, super, yang bagus. Misal contoh, 200.000 per kilo. Kemudian ada kualitas B, 100.000 per kilo. Kalau Anda beli yang 200.000 dan Anda mampu, dengan niat ingin menikmati apa yang Allah halalkan, ada pahala sendiri. Sudah bisa merasakan kenikmatan, kita juga dapat pahala. Dan itu dibolehkan dalam Islam. Nabi SAW makan kambing, daging kambing. Nabi SAW juga makan buah-buahan. Nabi SAW pernah menggabungkan antara makan semangka dengan makan kurma. Kemudian beliau mengatakan, dinginnya ini ditunjuk semangka akan dihangatkan dengan panasnya ini ditunjuk kurma. Panasnya ini akan didinginkan dengan dinginnya ini. Ditunjuklah kurma yang panas didinginkan dengan semangka misalnya. Dan Nabi SAW juga pakai baju yang bagus. Ya, beliau juga memiliki beberapa rumah karena beliau poligami. Kemudian di setiap rumah juga ada tunggangan, ada untahnya. Kalau kita sekarang kendaraan, gitu kan. Jadi semua itu dibolehkan dalam Islam. Cuma memang berputar di istilah halal. Dan sebagian juga ulama mengatakan tidak ada tabdzir, tidak boleh berlebihan. Ya. Jadi kita betul-betul sesuai dengan kebutuhan, selebihnya kita sedekahkan jalan Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih baik dan lebih tepat tentunya. Banyak sekali firman Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita untuk menikmati apa saja yang Allah halalkan. Di antaranya Al-Baqarah 172 yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang beriman, makan, nikmatin apapun yang kami jadikan sebagai rezeki buat kalian dari yang baik-baik, ya. Dan ingat, selalu bergabung antara halal dan thayyib. Thayyib berarti kualitasnya. Kalau ayam itu tadinya halal, tapi ternyata dia sudah basi, rusak, atau bangkai, nggak boleh, nggak thayyib lagi. Harus ada seperti itu. Di Jepang itu saya dapat informasi teman-teman sekalian, sebagian masyarakat Jepang, mereka kalau masuk ke supermarket cari makanan, kalau ada pilihan makanan kaleng ada label halal dengan tidak, mereka pilih yang ada label halalnya. Sampai pun ada seorang muslim nanya, kenapa Anda pilih ini? Ditanya, Anda agama apa? Dia bilang, saya bukan beragama. Karena mereka menyembah matahari, mereka anggap itu dewa mereka, Tuhan mereka. Lalu ditanya, kenapa Anda pilih ini? Seorang muslim tanya. Dia bilang, kalau ada label ini, kami tahunya ini pasti lebih bagus kualitasnya. Karena terjaga. Ya, harus diperiksa dan segala macam. Jadi mereka pun tahu sebenarnya masalah itu. Ada salah satu sahabat saya di Indonesia, beliau buka hotel syariah. Kemudian saya kebetulan tablik akbar di kota itu. Dan saya nginap di hotel itu. Masya Allah hotelnya cukup bagus. Walaupun bukan bintang 5 ya. Hotel itu kalau salah bintang 3. Tapi dia buat sangat bagus. Nyaman, bersih segala macam. Dan syariat. Gitu, ya.
Artinya hotel ini mungkin kalau orang faham ini hotel syariah dan jelas-jelas tertulis syariat, hotel syariah, maka mungkin yang datang pasti di bayangan kita orang-orang muslim. Ternyata saya ketemu di lift orang non-muslim. Setelah kami turun, saya naik ke mobil ownernya, kemudian kami sama-sama menuju ke masjid tempat tabligh akbar, lalu saya tanya, di hotel antum ini apa semua yang nginap orang muslim? Dia bilang tidak, Ustaz. Terus saya tanya, apa ada orang muslim? Ada. Pernah gak antum tanya sebab mereka nginap di hotel antum? Dia bilang pernah. Apa jawabannya? Jawabannya, kenapa milih hotel ini? Karena hotel ini, kata si orang non-muslim yang laki-lakinya, dia menjawab, atau mungkin kepala rumah tangga, kepala keluarga ya, dia mengatakan, karena saya merasa lebih aman buat keluarga saya di hotel ini. Tidak ada minuman keras, tidak ada perempuan nakal, ya, istri saya, anak saya lebih terjamin. Jadi subhanallah, yang halal dan thayyib itu sebenarnya diminati, gitu kan? Bahkan sama orang non-muslim. Jadi kita tidak perlu teman-teman sekarang mencari hal-hal yang Allah SWT haramkan. Toh halal dibukakan pintunya dan lebih banyak. Yang haram itu lebih sedikit dan dia juga hanya sebagai ujian saja bagi manusia. Kita perlu garis bawahi khusus masalah pendapatan ini teman-teman sekalian atau prestasi ini. Terutama kalau berhubungan dengan pendapatan ya. Itu ada sebuah hadis yang perlu menjadi peringatan buat kita. Yaitu Nabi SAW mengatakan lan tazula kadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'ah. Kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat tidak akan beranjak dari mahsyar. Apakah ke surga atau ke neraka. Sampai akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban 4 hal. Lalu disebutkanlah yang pertama. An umurihi fima afnah. Umurnya di mana dia habiskan. Kalau bahasa kita sederhana waktu. Jadi waktu-waktu yang Allah kasih 24 jam ini antum habiskan di apa? Sia-sia kah? Atau hari bermanfaat? Itu Allah akan tanya nanti. Apalagi kalau dipakai yang haram itu maka akan ada pertanggungjawabannya ya. Kemudian yang kedua ditanyakan wa an syababi atau Nabi SAW menjelaskan wa an syababi fima ablah, dan masa mudanya di mana dihabiskan, di masa energiknya di mana dihabiskan pada hal-hal yang positif kah misalnya. Ditanya yang ketiga atau dijelaskan yang ketiga wa an mali fi min aina iktasabaha min aina iktasabahu wa fima anfaqa, dan khusus masalah pendapatan maka dari mana sumbernya dan kemana dia keluarkan. Jadi kalau tadi umur hanya ditanya di mana dihabiskan, ya kemudian juga ditanya tentang masalah masa mudanya di mana dihabiskan, tapi kalau pendapatan dari mana sumbernya dan kemana keluar. Nanti akan kita lebih jelaskan itu ya. Kemudian yang keempat wa an ilmi madza amila fihi, dan tentang ilmunya apa yang dia kerjakan dengan ilmu itu. Apakah ilmu agama dia sudah terapkan dan dia sudah ajarkan orang lain, atau ilmu umum seperti teman-teman punya keterampilan dalam ilmu misalnya akunting dan yang lain-lain, kemudian apa sudah diterapkan enggak ya, ilmu-ilmu tersebut. Nah ini akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Tapi kita ingin diberatkan teman-teman sekalian masalah pendapatan. Ternyata pendapatan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari 2 sisi. Dari mana dapatnya, kemana keluarnya, kan gitu. Jadi perlu kita jadikan bahan pertimbangan baik-baik. Nah manusia dalam pendapatan ini ada 4. Yang terbaik adalah sumbernya halal, keluar pada halal. Antum bekerja sumbernya halal atau buka usaha dan halal semua pendapatannya, lalu dikeluarkan pada yang halal, biaya keluarga, infak di jalan Allah, gitu kan. Pokoknya di sumber yang halal. Untuk haji dan umroh misalnya, ya untuk membantu teman-teman kita misalnya di Palestina, maka itu semuanya yang terbaik. Sumbernya halal kepada yang halal juga, atau kebutuhan dia pribadi, dia penuhi makanan, minuman dan segala macam. Kemudian yang kedua, setengahnya halal, setengahnya bagus, dapat pahala, setengahnya dapat dosa. Yaitu orang yang punya pendapatan halal, tetapi dikeluarkan pada yang haram. Halal pendapatan dari kantornya, tapi dipakai berzina, dipakai judi. Setengahnya dapat pahala, setengahnya dapat dosa. Golongan ketiga, dosa dua-duanya. Pendapatannya haram dari hasil korupsi atau curian, kemudian dikeluarkan pada yang halal. Dipakai umroh, dipakai untuk biaya orang tuanya, tapi pendapatan haram. Ini dua-duanya haram. Ini hanya akan menambah siksaan buat dia. Karena sebenarnya tidak boleh berinfak dengan harta haram. Golongan terakhir yang paling buruk adalah sumbernya haram, keluarkan pada yang haram. Jadi misalnya dia hasil korupsi, hasil manipulasi, hasil curian, hasil judi, lalu dipakai berzina, berjudi. Maka ini berarti ya, sudah buruk sumbernya, keluar juga pada yang buruk. Nah teman-teman sekalian, kita bisa simpulkan sebenarnya tentang masalah apa yang kita ingin sampaikan. Kalau pentingnya seorang muslim mengejar prestasi dunia terbaiknya, pendapatannya, mengharumkan namanya, memenuhi kebutuhannya, kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, mengejar pokoknya prestasi terbaik, tapi ingat
berada di koridor halal yang Allah halalkan. Dan silakan kejar yang terbaik. Dan jauhi yang haram karena akan mendatangkan dampak-dampak negatif dan buruk. Nanti akan kita jelaskan dampak-dampak seperti apa kalau seandainya teman-teman masuk ke ranah yang diharamkan dalam agama. Ya. Dan perlu kita garis bawahi, tidak perlu kita masuk ke ranah haram karena yang halal banyak. Ya. Andai saja Allah berikan kita kebutuhan terhadap daging tadi, protein hewani, kemudian semua hewan Allah haramkan, ya wajar kita terjerumus pada yang haram. Sementara tubuh kita butuh. Tapi ini enggak, babi haram tapi diganti dengan banyak yang halal. Di saat kita butuh interaksi biologis, fitrah manusia, laki-laki perempuan ingin saling menatap, ingin pegangan, ingin ciuman, ujung-ujungnya hubungan biologis. Karena dengan tumpahnya sperma ketemu dengan sel telur, jadi populasi manusia. Dan itu memang salah satu tujuan kita diciptakan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, yadzra'ukum fi. Allah ciptakan kalian itu untuk berkembang biak memang. Yang haram zina, yang halal nikah. Zina sama nikah bedanya cuma di akad nikah. Yang kurang dari 5 menit. Walinya wanita mengatakan saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya fulana binti fulan dengan mas kawin ini. Laki-lakinya mengatakan saya terima nikahnya. Maka sah. Selesai. Kurang 5 menit sah hubungan biologisnya. Tapi bedanya kalau zina masuk ke hotel ketakutan. Ya, interaksi biologisnya karena ketakutan berpengaruh pada psikis dia. Otomatis kualitas sperma dan sel telur yang akan jadi bibit manusia juga terganggu. Kalau hamil malu dulu. Malu. Dua-duanya malu. Keluarganya malu. Anak yang lahir gak jelas statusnya. Karena anak hasil zina, gak ada penisbatan kepada pemilik sperma, gak ada warisan di antara mereka. Ini repot sekali, merusak jalur nasab. Tapi kalau nikah, semua orang tahu malam pertama mereka akan interaksi biologis, tapi pada saat itu mereka sangat senang. Semua orang kalau menikah mereka senang, maka kualitas sperma dan sel telur yang akan jadi bibit manusia juga bagus. Dan akhirnya kalau hamil, dua-duanya senang, keluarganya senang, anak yang lahir jelas statusnya. Lalu kenapa harus masuk ke ranah yang haram? Toh ada solusinya dari yang halal dan boleh berprestasi, gak ada masalah. Kejar yang terbaik dalam masalah-masalah yang halal tersebut. Saya akan masuk teman-teman sekalian kepada dampak pendapatan haram. Apa sih efeknya kalau seandainya kita manipulasi data? Ya, itu kan tidak asing. Kadang-kadang mudah-mudahan di sini tidak ada, tapi kadang-kadang di kantor itu seringkali mereka tidak paham. Atau memang paham tapi sengaja gitu kan. Sengaja membuat manipulasi data, dan akhirnya membuat jadi masalah ini, pendapatan jadi haram. Yang dilaporkan kepada owner bukan seperti apa yang adanya, tidak transparansi. Dan akhirnya kebongkar. Dan subhanallah perlu digarisbawahi ya, semua niat buruk begini tidak akan pernah bisa lama. Pasti kebongkar, pasti ketahuan dan pasti akan dihukum oleh Allah SWT di dunia sebelum akhirat. Agar dia berhenti, ya, agar dia berhenti dari kesalahannya. Atau misalnya dia ditugaskan untuk membeli sesuatu oleh kantor ke satu vendor lah misalnya untuk membeli sesuatu apa saja ya. ATK kantor atau yang lain lah ya, apa saja yang kira-kira kita beli, lalu kemudian kita datang ke satu pabrik, satu konveksi atau apa saja, kemudian transaksi dan kita pakai uang perusahaan, atas nama perusahaan datang, lalu dapatlah bonus, dapat payung, dapat pulpen, dapat baju kaos. Itu punya siapa? Punya kantor, punya perusahaan, bukan punya kita, karena bukan pakai duit kita. Tapi banyak orang salah paham, dia pikir punya dia, dibawa pulang semua. Nggak bisa, harus dikembalikan kepada pemilik, pada kantor. Kalau kantor mengatakan halal, ya silahkan. Kalau enggak boleh. Kan gitu. Ini contoh, ini banyak hal-hal yang mempengaruhi pendapatan tapi orang tidak sadar gitu ya. Atau dia upgrade harga. Dia sampaikan notanya supaya diubah agar dari 1 juta rupiah menjadi 1.200.000. Diajukan ke kantor. Mungkin dia pikir dia bisa menipu ownernya atau pemilik perusahaan. Tapi dia lupa. Allah subhanahu wa ta'ala melihat dan malaikat mengetahui dan pasti kebongkar. Ujung-ujungnya pelaku dosa begini hanya bisa mengatakan, kok bisa ya? Maka terima jawaban dari saya teman-teman, pasti bisa. Allah subhanahu wa ta'ala akan membongkar semua jenis keburukan itu dengan caranya. Dan kita nanti tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Peringatan-peringatan Allah sudah datang pada saat kita mau menipu. Maka Allah sudah datangkan peringatan. Ya, peringatannya rasa khawatir, rasa takut. Orang kalau mau masuk hotel berzina, orang kalau mau buat nota palsu, orang kalau mau, itu ada rasa khawatir. Kalau dia berhenti maka itu adalah hal yang baik. Hidayah, dia tangkap sinyal hidayah. Tapi kalau tidak dilakukan, maka Allah SWT akan tangkap peringatan lebih besar. Sampai akhirnya nanti dia ketahuan dan dipermalukan. Dan ulama mengatakan kalau sampai ada maling, pencuri, na'udzubillah, digebukin oleh masyarakat di warga, sampai mati pun itu bentuk kasih sayang Allah. Dan pastikan si maling tadi memang sudah berulang kali sinyal Allah datang kepada dia, cuma dia tidak mau dengar. Rasa khawatir, pernah kelihat sama orang, pernah lolos dari serangan atau dari kejaran warga. Tapi tetap aja dia menghalangi curiannya, akhirnya Allah datangkan marga untuk membunuh dia. Karena kalau tidak, hukumannya di akhirat lebih berat.
Kenapa nggak jadi orang-orang yang baik-baik saja? Pendapatan halal ada, nama kita harum, kita kejar prestasi. Kenapa harus yang haram? Sementara ini berbahaya sekali teman-teman sekalian. Ini berbahaya sekali. Efeknya dunia berbahaya, di akhirat juga berbahaya. Di antara dampak buruk yang pertama dari pendapatan haram itu hilangnya keberkahan. Nggak ada keberkahannya. Apa makna keberkahan? Cukup. Ya. Mungkin kita bisa tidak asing lihat di masyarakat kita. Dan saya saksikan sendiri. Ada orang pendapatan cuma 2-3 juta per bulan. Ya, 4 juta per bulan. Tapi dia tinggal sama istrinya, sama anaknya. Kadang-kadang ada mertuanya datang cukup. Ada orang pendapatannya mungkin miliaran. Tapi subhanallah nggak berkah. Nggak cukup-cukup. Gitu kan. Selalu kurang saja. Keberkahan itu yang menjadi target. Kalau bahasa kita supaya mudah difahami, kualitas dulu baru kuantitas. Ya. Jadi bagaimana kita jaga kualitas pendapatan kita, maka dia akan berpengaruh pada kuantitasnya, gitu kan. Tidak ada manfaatnya kalau kuantitas banyak tapi tidak ada kualitasnya. Kualitasnya dari sisi kehalalannya, kan gitu. Jadi kita cari keberkahannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 276, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah yang memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Ya, sebagian ulama menjelaskan masalah ini bahwasanya maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan semua yang haram dan membongkarnya, serta juga akan memberikan faedah dan keberkahan pada amal-amal atau pendapatan yang halal. Nabi SAW bersabda, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang yang sedang bertransaksi itu mereka punya hak khiyar. Pernah dengar hak khiyar ya? Hak pilihan. Melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Kalau misalnya saya punya toko, ada salah seorang teman-teman sini datang, kemudian dia transaksi. Nah, selama saya dengan konsumen tadi belum berpisah, masih di lokasi yang sama, ini punya hak khiyar namanya dalam bahasa fikih kita. Artinya bisa lanjutin transaksi, bisa batalin. Ya, malam yatafarraqa selama mereka belum berpisah. Ya. Kemudian dikatakan fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau dua-duanya ini jujur, dua-duanya ingin transparansi ya dalam transaksinya, maka Allah akan berkahi transaksi mereka. Contoh misalnya, antum menjual motor bekas atau mobil bekas. Kalau ada pembeli tanya, ini sudah pernah tabrakan belum? Gak usah bohong. Oh enggak, ini belum pernah tabrakan, tapi sudah 7 kali tabrakan. Enggak, ini memang pernah tabrakan, saya sudah masukin di bengkel, tapi bisa dicek sendiri. Sudah bagus kok misalnya. Kita transparan. Kalau orang transparan, Allah akan berkahi. Dipastikan transaksi terjadi. Tapi kalau kita putar balik segala macam, bohong, ya di sini dikatakan lanjutannya, wa in katama wa kadaba, ya, muhikat barakatu bai'ihima. Kalau dua-duanya atau salah satunya bohong dan menutup-nutupinya, maka akan diangkat keberkahan transaksinya. Berapa banyak orang beli motor atau mobil bekas, tapi berkah, sekian tahun dipakai nggak rusak-rusak. Berapa banyak orang yang baru beli produk baru tapi subhanallah sudah tabrakan, sudah bermasalah dan segala macam, karena memang dia tidak menyadari ada sesuatu yang haram dalam transaksi dia itu. Jadi kita harus betul-betul memahami masalah ini. Terlebih lagi ada kadang-kadang orang bersumpah gitu kan, demi Allah ini benar, demi Allah ini asli, demi Allah belum sampai modalnya. Ini semua menghilangkan keberkahan transaksi tersebut. Ya, profesional aja dalam bekerja, sampaikan, tunjukkan kualitas kita, jual sesuai dengan kualitas tersebut. Ya, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, al-halifu munafiqatun lis-sil'ati mumhikatun lil barakah. Artinya sumpah itu bisa melariskan barang dagangan kalau dia bohong ya, tapi betul-betul menghilangkan keberkahan. Yang kedua, orang kalau punya pendapatan yang haram, doanya tidak diijabah. Biar dia berdoa sehusyuk apapun, di waktu mustajab kapanpun, misalnya antara azan, iqamah, sepertiga malam, lagi safar, lagi puasa, enggak dijabah sama Allah. Salah satu sebab utamanya adalah karena ada sesuatu yang haram. Nabi SAW dalam hadis riwayat Tabarani menasihati ya, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu sambil mengatakan, ya Sa'ad, atib mat'amak takun mustajab ad-da'wah. Hai Sa'ad, perhatikan baik-baik kesucian dan kehalalan makananmu, maka engkau akan mustajab doa. Pasti akan diterima doa-doamu. Dan dalam hadis yang lain yang masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikatakan bahwasanya Nabi SAW zakara ar-rajulu yutilu as-safara ash'atha akbara yamuddu yadayhi ila as-sama'. Nabi SAW menyebutkan tentang seseorang yang melakukan perjalanan yang jauh,
badannya berdebu, rambutnya acak-acakan, ya kelihatan susah sekali hidupnya. Kemudian dia mengangkat tangannya ke langit, dia mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa mat'amuhu haram, tapi sementara makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya juga haram. Wa malbasuhu haram, dan pakaian yang dia kenakan juga haram. Wa ghudhiya bil haram, dia pun diberikan makan dari sumber yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana bisa diterima doanya? Jadi dari riwayat ini jelas sekali tidak akan ada manfaatnya pendapatan haram, hanya akan membuat doa kita tidak diijabah. Ya Allah teman-teman sekalian, kalau doa sudah tidak diijabah, kita mau mohon sama siapa, gitu kan? Kalau sama manusia sangat terbatas. Seorang penyair Arab mengatakan, jangan kau minta sama manusia, karena kalau kau minta sama manusia, maka dia akan marah. Sekali dua kali kita minta, tapi kalau sudah 10 kali dia akan marah. Tapi mintalah kepada zat, maksudnya Allah, yang kalau kau tidak minta justru dia marah. Allah SWT kalau kita tidak berdoa, kita tidak manja, tidak merengek, Allah marah. Dalam hadis riwayat Tirmidzi kata Nabi SAW, man lam yad'ullah yaghdab alaih. Siapa yang tidak mohon dan berdoa kepada Allah, Allah murka padanya. Maka penyair ini benar sekali, dia katakan, jangan kau minta sama manusia, kalau kau minta bolak-balik sama dia akan marah. Tapi kalau kau minta sama pencipta Allah, maka Allah justru tapi mintalah kepada zat yang kalau kau tidak minta justru dia marah. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Dinukil sebuah kisah unik. Kisah klasik dulu, ada seorang soleh. Di masa dulu orang tidak ada penerangan kayak kita sekarang, sehingga masih bisa beraktivitas di malam hari. Jadi kalau sudah tiba maghrib kayak kita sekarang menjelang maghrib begini, dia mereka tutup sudah, pasar tutup segala macam. Kita sekarang mungkin kantor, kemudian mereka pulang. Ya mungkin kalau di kantoran sekarang memang orang sudah pulang, tapi di mall, di pasar kan masih terbuka ya. Tapi masa dulu tidak ada. Intinya orang ini punya pendapatan harian. Hari itu kebetulan subhanallah dia tidak punya apa-apa. Gak dapat kerjaan, gak ada pendapatan dia. Seperti orang yang cuma gaji harian atau pendapatan harian. Lalu dia pulang ke rumah, istrinya tanya, ada makanan buat kami hari ini? Kata dia tidak ada. Mohon maaf, saya tidak dapat pekerjaan hari ini. Kata istrinya, saya sama anak-anak belum makan. Dia bilang, biarkan saya istirahat sejenak. Di awal malam, sekitar mungkin jam 11 malam kita. Saya istirahat sejenak, nanti saya keluar lagi coba cari. Ya, mudah-mudahan Allah kasih kita rezeki. Tapi dia sudah tahu, di luar ini tidak ada lagi. Dia mau minta sama siapa? Di jam begitu orang di masa itu sudah tidur semua. Toko semua tutup. Tidak ada yang bisa, mungkin kecil sekali persentase yang dia bisa dapat, bisa persentase untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dari makanan dan seterusnya. Intinya dia istirahat sejenak lalu dia keluar. Dia bilang, saya tidak tahu harus kemana. Lalu saya lihat ada sebuah masjid dekat rumah. Saya pun masuk sana. Waktu masa itu juga tidak ada lampu, orang pakai obor. Dia bilang, saya nyalakan satu obor. Lalu saya wudhu, saya sholat. Habis sholat saya berdoa sama Allah. Mohon ya Allah, engkau mengetahui pendapatanku cuma harian. Dia ngobrol sama Tuhannya. Dan itu memang inti doa ya. Orang ngobrol, ngomong, minta sama Allah SWT dengan penuh keyakinan Allah itu ada. Karena kata Nabi SAW, Udu rabbakum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian sama Tuhan kalian dalam kondisi kalian yakin sekali diterima. Fa inna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafil, karena Allah tidak akan terima doa dari hati yang lalai. Maka dia betul memohon. Subhanallah, pada saat dia lagi berkeluh kesah sama Tuhannya, dia lagi bermunajat, terjadi satu kejadian lain dalam kisah yang dikatakan, raja pengusaha, penguasa wilayah itu, dia tidur lalu dia gelisah. Dia mimpi melihat dirinya mati, dan dia khawatir nanti jangan sampai ada dosa-dosa dia masuk ke neraka. Rasa khawatir itu membuat si raja ini bangun, dia mengambil beberapa kantong berisikan dinar emas dia. Dengan niat dia ingin menyelamatkan diri, dia mengatakan, ya Allah, sungguhnya hambamu ini khawatir ada hukuman yang datang karena dosa-dosa yang hamba lakukan. Hamba ingin bertobat dan bersedekah dengan harta ini. Tolong tunjukkan hambamu yang paling layak untuk saya berikan bantuan ini. Maka dia pun keluar di malam itu pakai baju biasa, bukan seperti seorang raja tanpa pengawal, dia naik kuda. Lalu kemudian dia biarkan, dia bilang, ya Allah, saya membiarkan tali kekangan kuda ini menuju ke tempat yang engkau arahkan. Maka kuda itu menuju ke masjid yang ada orang miskin tadi. Begitu mampir di depan masjid, raja ini bingung, kok mampir di sini? Dia turun, dia masuk ke dalam, kena gelap, cuma ada satu obor, terus dia mendekat, lalu dia dengar orang ini lagi berdoa. Ya Allah, ya engkau mengetahui pendapatkanku cuma harian, dan hari ini aku tidak dapat pendapatan, istri anakku lagi kelaparan, aku kelaparan, tolong berikan kami makanan. Dia terus mengelus dan manja sama Tuhannya. Setelah selesai berdoa, raja ini mengatakan, tadi saya sudah dengarkan doa kamu. Kenalkan, saya ini adalah raja di sini. Masa itu kan orang tidak ada foto, jadi dia nggak tahu lah, ya. Harus ketemu langsung sama raja baru bisa melihat wajahnya. Maka dia bilang, saya raja di lokasi ini dan saya ingin sekali malam ini berinfak di jalan Allah supaya Allah memaafkan dosa-dosa saya kalaupun ada.
dan saya mendengar engkau adalah orang sedang membutuhkan, maka saya ingin memberikan kepadamu kantong-kantong ini, kantong harta ini, ambillah. Dan saya perlu sampaikan, kalau kau perlu apa-apa, karena yang menunjukkan saya ketemu kamu ini adalah Allah. Saya minta sama Allah petunjuk supaya saya ditujukan orang yang paling tepat, dan kuda saya berhenti di depan masjid, saya temuin kamu. Maka mulai sekarang kalau kau perlu apa-apa, datang ke istana saya. Saya akan berikan kamu wewenang untuk bisa masuk ke dalam istana. Maka orang miskin ini mengucapkan kata-kata, teman-teman. Kisah panjang semua ini, hanya ini yang saya ingin sampaikan. Perhatikan apa kata orang miskin ini. Dia bilang, hai tuan, hai raja, kalau seandainya satu waktu nanti saya punya hajat lagi, saya tidak akan datang kepada anda. Tapi saya akan datang kepada Tuhan saya Allah yang telah mengirim anda datang kepada saya. Ketergantungan seorang hamba sama Tuhannya. Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada kita semua, mintalah kepada Tuhan kalian walaupun tali sendal kalian. Tali sendal putus, minta. Para sahabat kalau sendal putus, ya Allah gantikan sendal saya. Umar bin Khattab pernah putus sendal, langsung angkat tangan ke langit. Ya, lalu mengatakan, ya Allah gantikan sendal saya. Manja sekali sama Allah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala tentunya sebagai tambahan tidak akan memberikan jawaban doa kita spontanitas seperti yang kita harapkan. Misalnya, ya Allah gantikan tali sendal saya, langsung dilempar sendal dari langit misalnya. Bukan begitu. Atau ya Allah sembuhin saya, tiba-tiba ada obat dari langit jatuh. Atau ya Allah mudahin jodoh saya, tiba-tiba ada manusia dijatuhin. Enggak, bukan begitu. Tapi Allah buat sebuah sistem dikenal dengan sunnatullah. Pernah dengar ya? Sunnatullah, sistem Allah. Seperti misalnya pagi dan malam ya. Ini matahari terbit, matahari terbenam. Ini kan sunnatullah. Adanya jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sunnatullah itu manusia lahir dari bayi, tidak ada langsung besar. Bayi, anak-anak, remaja, terus kemudian rentetan kehidupan yang sudah kita tahu sampai meninggal. Nah itu namanya sunnatullah. Selama teman mohon sesuatu yang tidak bentrok sama sunnatullah, pasti diijabah. Kayak misalnya jangan sampai antum berdoa, ya Allah saya tidak suka malam, hilangkanlah. Kan tidak mungkin. Dan ijabahnya melalui sunnatullah sistem itu. Misalnya kita lagi sakit, ya Allah tolong sembuhin penyakit saya. Allah enggak sembuhin langsung, tapi Allah pertemukan kita misalnya ya, dengan orang yang menunjukkan kita pada dokter dan resep yang cocok. Lalu kita sembuh. Kadang-kadang melalui dosis, misalnya beberapa kali minum obat atau beberapa hari kan gitu. Kita tiba-tiba minta jodoh, ada yang tawarin anaknya, ada yang tawarin dirinya. Kita tinggal istikharahkan, gitu kan. Kita minta rezeki, tiba-tiba ada yang tawarin pekerjaan, ada yang tawarin bisnis. Semua ini masuk dalam sinyal atau jawaban daripada doa itu sendiri. Jadi salah satu hal yang perlu diperhatikan, artinya kalau pendapatan anda halal, doa anda mustajab. Kalau pendapatan haram berarti doanya tidak diijabah. Yang ketiga, dia bisa menjadi penghalang diterimanya pahala sedekah, pahala haji, pahala umroh. Karena terdapat pendapatan haram. Tadi yang kita bilang, kalau sumbernya haram, keluar pada halal tidak akan diterima. Hasil manipulasi, hasil curian lalu dipakai haji dan umroh. Dipakai untuk biaya keluarga, ini nggak diterima, tidak jadi pahala. Contoh misalnya hadis tentang masalah haji, kata Nabi SAW, idza kharaja rajulu hajan binafaqatin thayyibah. Kalau seseorang keluar mengerjakan ibadah haji dengan nafkah yang baik atau halal, wada'a rijlahu fil garzi, lalu dia meletakkan kakinya, pertama sekali dari depan rumahnya dia pengen keluar. Fanada labbaik Allahumma labbaik. Kemudian mulailah dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku jawab panggilanmu dengan santun. Nadahu munadi minas sama. Maka dia akan dipanggil oleh sosok malaikat dari langit. Labbaika wa sa'daik. Allah telah menjawab panggilanmu dan kebahagiaan akan selalu bersamamu. Zaduka halal, bekalmu halal, warahilatuka halal, tungganganmu halal, wahajjuka mabrurun gairu ma'zur, dan hajimu dipastikan akan diterima atau mabrur, ya, tanpa tertolak atau tanpa dosa. Wa idza kharaja bin nafaqatil khabitha, dan kalau sebaliknya orang keluar dengan nafkah yang buruk, wa wada'a rijlahu fil garzi, lalu dia meletakkan kakinya ya awal mula di lembah untuk melakukan perjalanan, fanada labbaik, maka kemudian dia mengucapkan labbaik, dia seakan-akan mengatakan ya Allah, aku jawab panggilanmu dengan baik. Nadahu munadi minas sama' la labbaika wala sa'dik, maka dia akan dipanggil oleh malaikat dari langit sambil mengatakan tidak ada jawaban panggilan untuk haji dan umrah buat kamu dan tidak ada kebahagiaan untukmu. Sebabnya zaduka haram, bekalmu haram, wa nafaqatuka haram, pendapatanmu haram, wa hajjuka ghairu mabrur, dan hajimu tidak akan mabrur. Dalam riwayat yang lain Imam Ahmad menukil sabda Nabi SAW, la yaktasibu abdun malan min haramin fayunfiku minhu fayubaraka lahu fi. Tidaklah seorang hamba mencari harta dari keharaman lalu menafkahkannya dengan diberikan keberkahan.
Jadi nggak mungkin pendapatan haram disedekahin, kasih ke istri dan anak, kasih ke orang tua, haji dan umroh, sedekah di masjid itu diterima, tidak mungkin. Tidak akan ada keberkahannya. Wala yatasaddaqu bihi fayuqbalu min, dan tidak ada juga orang yang bersedekah dengan harta haram lalu diterima. Nggak ada sama sekali. Ya. Wala yatruku khalfa dhahri illa kana zadau ilan nar, dan tidak juga dia tinggalkan sebagai warisan kecuali hanya akan menambah jalannya menuju ke neraka. Jalannya menuju ke neraka. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad hadisnya. Ya. Yang keempat teman-teman, dan ada juga perkataan penting ya. Kalau ada penawaran untuk mendapatkan pendapatan haram, tolak. Walaupun jumlahnya banyak. Dan perlu digarisbawahi, menolak sesuatu yang haram itu bagian daripada ibadah. Ada yang tawarin bisnis tapi haram. Ada yang tawarin pendapatan misalnya bagi-bagi tapi itu haram. Syubhat minimal atau kita tidak tahu dari mana. Jangan diterima. Perkataan yang menarik di sini ada perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sungguh aku menolak 1/6 dirham dari keharaman lebih baik daripada 100.000 dirham yang dinafkahkan di jalan Allah. 1/4 dirham, kalau kita mungkin 1.000 rupiah dibagi lagi jadi 4, 250 rupiah saja. Aku menolak itu haram, lebih baik di sisi Allah pahalanya lebih besar dibandingkan bersedekah dengan 100.000 dirham. Berarti menolak yang haram itu pahalanya besar sekali. Bahkan menurut Abdullah bin Umar lebih besar daripada berinfak dengan jumlah yang besar. Abdullah bin Mubarak, seorang ulama tabi'in rahimahullah, berkata, sungguh jika aku menolak 1 dirham dari syubhat, nggak jelas ini halal atau enggak sih, lebih aku sukai daripada menyedekahkan 600.000 dirham. 600.000 dirham. Yang keempat, hatinya akan rusak, yang merupakan raja dari jasad seseorang. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ala inna fil jasadil mudgha, ala inna fil jasadi mudgha. Ketahuilah dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau dia baik semua jasadnya akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan kalau dia rusak, rusak semua jasad yang lainnya. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah itu adalah hati manusia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ibnu Hajar berkata rahimahullah, di dalam hadis ini terdapat peringatan supaya mengagungkan nilai hati dan menganjurkan supaya memperbaikinya, serta mengisyaratkan bahwa penghasilan yang baik memiliki dampak terhadap baiknya hati itu. Imam Ahmad ditanya rahimahullah, dengan apa hati bisa menjadi lunak? Gampang menangis, gampang takut kepada Allah, gampang rindu dengan surga, ya, gampang mau menerima kalau diberikan masukan agama. Maka beliau mengatakan dengan pendapatan halal. Dengan pendapatan halal. Yang kelima, orang yang punya pendapatan haram itu teman-teman hidupnya tidak tenang. Contoh misalnya, saya tidak katakan di sini ya, mudah-mudahan tidak ada. Tapi misal ada orang buat manipulasi data, dia ngambil uang, menyelewengkan uang 1 juta rupiah. Pastikan teman-teman sekalian, setiap dia dengar angka 1 juta dia ketakutan sendiri. Karena memang itu pelanggaran dia, gitu ya. Atau misalnya dia tulis nota salah, atau dia melakukan apalah, pernah mengambil sebuah benda di kantor. Semua itu teman-teman, kapan disebut benda itu pasti dia ketakutan. Lalu untuk apa membuat hidup kita tidak tenang? Dan ulama mengatakan hampir semua perbuatan dosa itu akan begitu hasilnya. Akan begitu hasilnya. Beda dengan orang punya pendapatan yang halal. Dia akan tenang. Tidak ada beban. Karena itu pendapatan hasil keringat dia. Tapi kalau tidak, dari yang haram ini maka masalah. Ya. Perlu saya tambahkan di sini juga ya. Korupsi itu teman-teman. Mengambil sesuatu yang bukan haknya dari kantor atau dari pemerintahan misalnya. Itu bukan hanya korupsi materi ya. Hati-hati juga dengan korupsi yang lain. Yang hukumnya juga haram. Yaitu korupsi waktu. Kalau akad kita kerja di kantor itu misalnya 8 jam. Anggaplah dari jam 7 misalnya sampai jam 4 atau jam 5 sore. Itu akadnya. Nggak boleh kita datang ke kantor 7.15. 15 menit itu bisa jadi masalah buat kita secara hukum agama. Kecuali kita minta keridoannya pemilik perusahaan. Karena kalau tidak ini jadi masalah ini. Kan? Karena akad kita terikat. Kalau kita misalnya bilang izin tolong ridokan ya. Lalu pemilik perusahaan mengatakan saya ridokan tapi dengan syarat kamu lembur 15 menit. Nanti pulangnya bukan jam 5 tapi 5.15. Oke, kita deal, selesai. Gitu kan. Kalau kita mengatakan, tapi kan Ustaz dari rumah saya kadang-kadang macet. Ya keluar lebih cepat. Kan itu. Jangan dijadikan alasan. Gitu kan. Supaya tidak melanggar akad. Berapa banyak orang yang sengaja suruh temannya, yang absenkan dia. Kalau sekarang mungkin sudah ada dengan jempol dan segala macam. Itu lalu kemudian salah. Ya. Atau mungkin dia manipulasi dengan cara
seperti apalah cara yang mungkin dilakukan ya. Maka itu semua hal-hal yang bisa berbahaya bagi pendapatan dia. Maka hati-hati teman-teman sekalian ya. Allah berfirman dalam surah Munafikun ayat 4 tentang orang-orang munafik, yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka mengira semua teriakan itu terarah pada mereka. Seperti itulah karena pelanggaran agama yang sudah ada. Yang keenam, adanya ancaman yang sangat berat ya, disiksa kubur dan juga di akhirat nanti di neraka ya. Semua pendapatan-pendapatan haram ini berbahaya sekali. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Tabarani, ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Daging manapun yang tumbuh, dia makan dan minum dari pendapatan haram, maka neraka lebih pantas baginya. Kalau dia masukkan itu makanan minum dari pendapatan dia, atau dia pakai pakaian misalnya, atau dia pakai untuk apa saja dari yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Berarti ada ancaman neraka dalam tubuhnya. Maaf, ini kalau ada di sini yang seperti itu jangan disalahfahami karena saya tidak kenal Anda semua. Tapi berapa banyak pendapatan haram membuat orang terharamkan dari anak, terharamkan dari kebahagiaan berumah tangga, sering terjadi pertengkaran, gagalnya usaha berulang-ulang, ya, tidak bisanya naik prestasi, penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Kalau di cross check, kalau secara agama, kenapa pendapatan haramnya? Coba mulai dari situ teman-teman sekalian. Bagaimana kita koreksi diri kita, mungkin ada yang haram yang masuk nih, ya. Kadang-kadang rumah tangga baik-baik saja tapi tiba-tiba ribut tanpa sebab. Nah, kita harus perhatikan masalah itu. Ada salah satu di Jakarta nih hafid Quran. Seorang dai, Masya Allah hafid Quran. Hafalannya bagus sekali. Satu waktu hafalannya tiba-tiba berubah. Dia coba murajaah, gak bisa datang hafalan itu. Kaget dia. Kok bisa hilang? Ada masalah apa nih? Gitu. Dia introspeksi diri, dia muhasabah. Semua tidak ada yang berubah. Ada masalah apa nih sebenarnya? Sampai akhirnya dia datang kepada istrinya lalu dia mengatakan, ada sesuatu yang kamu lakukan salah dalam agama di rumah? Gak ada. Tak tinggalin sholat, gak buka aurat, semuanya bagus-bagus saja, gak ada masalah. Sampai terakhir teman-teman, ini kisah nyata ya. Dia tanya istrinya, ada gak bumbu masakan yang kamu ubah? Karena inginnya tahu, penasaran, kok bisa hafalannya tidak bisa hilang gitu. Istrinya mengatakan, iya saya baru ganti kemarin. Dicek sama dia bilang, coba kembali kepada bumbu masakan yang sebelumnya. Saya tidak usah sebutin ya, merek, tapi seperti itu kemudian diganti sama dia. Dia bilang sendiri, subhanallah, pada saat diganti bumbu itu tersebut, sudah hilang, hafalan saya kembali semuanya. Begitu besar efek daripada sesuatu yang haram itu. Ya, jadi jangan dianggap remeh teman-teman sekalian ya. Jadi berapa banyak orang, bahkan pernah saya ngisi tablik akbar di kota Makassar beberapa tahun yang lalu. Memang kebetulan tablik akbar saya, tapi subhanallah Dr. Ziyad Abadi, ahli pakar hadis dari Jordan lagi datang. Saya minta beliau yang isi. Pada saat itu beliau bicara tentang masalah pendapatan haram dan halal ini. Salah satunya beliau mengatakan efeknya, dampaknya adalah berapa banyak orang yang makan haram, akhirnya Allah lahirkan dari sperma dia. Kalau perempuan mungkin dari sel telurnya, anaknya akan membunuh dia nanti. Pernah dengar ahli waris membunuh orang tuanya? Hanya untuk mendapatkan warisan? Pernah ya? Nah itu terjadi karena pendapatan haram itu sendiri. Allah lahirkan dari keturunan dia yang membunuh dia. Subhanallah ya. Seperti itu besarnya efek-efek yang bisa terjadi kalau pendapatan haram ya. Kita tutup teman-teman sekalian dengan kisah-kisah bagaimana kepedulian kaum salaf ya tentang masalah pendapatan halal dan menjauhi yang haram ini. Kita mulai dari manusia terbaik baginda Nabi SAW. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, riwayat ini riwayat Imam Ahmad, bahwasanya Nabi SAW pernah masuk ke rumah salah satu istri beliau. Kalau riwayat lain saya pernah temukan Ummu Salamah radhiyallahu anha, intinya salah satu rumah istri beliau, lalu beliau tidak bisa tidur, gelisah malam itu. Lalu ditanya oleh istri beliau, ada apa ya Rasulullah? Kok gak seperti biasa, Anda biasa masuk tidur tenang gitu. Kata Nabi SAW, inni kuntu asabtu tamratan tahta jambi fa'akaltuha. Tadi waktu saya masuk rumah ini, saya sempat menemukan ada satu butir kurma yang ada di sebelah ranjang kita. Lalu saya makan. Tapi tiba-tiba setelah saya makan, ya, wa kana indana min tamri sadaqah fa khasyitu an takuna min. Tapi saya tiba-tiba ingat di rumah kita ini ada dititipin kurma sedekah untuk disedekain ke orang, bukan untuk kita makan. Saya khawatir itu dari kurma itu, karena kita tidak bisa bedain mana kurma yang punya kita atau yang bukan. Begitu luar biasanya ulama mengatakan bagaimana Rasulullah SAW hati-hati sekali. Sampai nggak bisa tidur hanya karena makan satu butir kurma. Bisa saja itu halal.
Berapa banyak orang yang tidak peduli dari hasil curiannya, manipulasinya, makan foya-foya, traktir teman-temannya, makin menambah masalah buat dia. Abu Bakar radhiyallahu anhu disebutkan juga dalam sebuah kisah. Beliau punya seorang budak dulu di masa jahiliyah. Budak ini teman-teman sekalian diizinkan oleh Abu Bakar untuk bekerja. Silakan bekerja di mana saja. Di masa itu ada perbudakan ya. Kemudian nanti pendapatannya itu boleh dia bagi dengan Abu Bakar. Dia bawa makanan. Abu Bakar juga izinkan dia untuk pakai kebutuhannya. Jadi setiap dia pulang sebagai rasa terima kasih Abu Bakar, dia selalu bawa makanan. Sering kali kalau bawa makanan pasti Abu Bakar tanya, ini dari mana ya, dan seterusnya. Maka dia sebut dari sini dan situ. Satu hari pernah dia bawa makanan dan sempat Abu Bakar tidak menanyakan sama dia. Gak ditanya gitu. Lalu kemudian pada saat itu Abu Bakar habis makan semua, lalu Abu Bakar tanya, dari mana makanan ini kamu beli? Biasanya selalu Abu Bakar tanya, hari itu Abu Bakar lupa tanya. Orang ini bilang apa? Dulu di masa jahiliyah saya pernah pura-pura jadi dukun. Ya, jadi bukan dukun sudah dosa, ini pura-pura lagi. Gitu. Dia pura-pura jadi dukun, dia bilang, lalu kemudian ada satu orang datang nanya-nanya sama saya, tebak nasib. Lalu saya tebakin betul. Kan gitu. Kebetulan terjadi. Orang itu punya utang sama saya. Setelah masuk Islam, saya masuk Islam, dia juga masuk Islam, dia ingat utangnya lalu dia bayar kepada saya. Apa yang terjadi? Abu Bakar berdiri lalu mengorek tenggorokan beliau, memuntahkan semua makanan tersebut. Karena tidak mau ada sesuatu yang haram masuk di tubuhnya. Luar biasa. Tadi ada 6 hal yang kita sudah sebutkan, hatinya bisa keras, doa tidak diijabah, hilangnya keberkahan. Luar biasa efeknya. Lalu untuk apa kita biarkan itu semua? Kan gitu. Apalagi teman-teman sekalian, kapasitas kita ini kecil ya. Kapasitas mulut kita ini 1 sendok nasi, 2 sendok nasi udah penuh, kan gitu. 1 piring kita makan sudah kenyang, kan gitu. Lalu apa yang kita kejar gitu? Dari pendapatan haram ini apa yang dikejar? Kita tidur misalnya, tempat tidur kita 1 sofa, ukuran liang lahat lah ya, 1 kali 2 meter. Itu sofa kita sudah pakai tidur. Kalau ranjang orang 2 kali 2 meter bisa guling-guling gitu. Sudah cukup. Lalu apa yang dikejar gitu? Kalau dia dari halal nggak ada masalah ya. Tanah, ambil tanah orang, ambil hak ahli waris. Banyak hal-hal yang aneh-aneh. Yang dia tidak sadar itu makin menambah masalah buat dia. Jadi harus hati-hati teman-teman sekalian. Allah itu selalu mengawasi kita. Jadi harus hati-hati sekali. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata radhiyallahu anhu dalam sebuah dinukil oleh Ibnu Rajab dalam Jami' Ulum wal Hikam, perkataan yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, kurang lebih terjemahnya, tidaklah aku mengangkat 1 suap ke mulutku, melainkan aku sudah dalam keadaan mengetahui dari mana datangnya dan dia nanti akan keluar dari mana. Maksudnya, saya makan, ini berarti halal. Dan keluar juga dari tempat yang dibolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wahab bin Munabbi berkata, seorang ulama juga di masa dulu, barang siapa yang ingin doanya dikabulkan Allah ta'ala, hendaklah ia memperbaiki makanannya atau pendapatannya. Uhaib ibn Al-Ward rahimahullah berkata, andai kata engkau berdiri dan nasihati muridnya, andai kata engkau berdiri di satu tempat sebagai tiang, maka tidak sedikit pun bermanfaat hingga engkau mengetahui, memperhatikan apa yang masuk ke perutmu dan apakah halal atau haram. Jadi kalau kau seandainya hai murid, dia tanya nasihati muridnya, kalau kau berdiri jadi seperti tiang, tidak pergi kemana-mana, sehingga tidak ada dosa, berdiri aja di sini, tinggal di saja. Tapi tetap tidak akan pernah kamu selamat selama kau tidak memperhatikan makanan minuman yang masuk halal atau tidak. Ya. Kalau ada seseorang yang memberikan kepada kita makanan atau minuman dan kita tahu itu jelas dari pendapatan haram, jangan diterima. Kalau kita tidak tahu baru kita terima. Ya. Tapi kalau kita ragu, kita pastikan orang ini misalnya memang dari hasil pencurian, manipulasi data dan segala macam, maka jangan sudah diterima. Selesai. Ya, demi kehati-hatian tentunya. Ya. Dan sebagai penutup, Umar bin Abdul Aziz berkata, takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya sekedar berpuasa di siang hari atau sholat malam di malam hari. Dan juga sibuk di antara keduanya. Puasa, zikir, baca Quran. Bukan cuma itu saja bertakwa kepada Allah atau tunduk kepada Allah. Tapi takwa kepada Allah ialah meninggalkan apa yang diharamkan Allah dan melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah. Barang siapa dikarunia kebaikan setelah itu, maka itu adalah kebaikan yang ditambahkan di atas kebaikannya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, hati-hati sekali dengan pendapatan kita, karena pendapatan halal bagian daripada perintah agama dan ibadah, sementara pendapatan haram bagian daripada hal yang membahayakan buat kita. Jadi fokus kepada apa yang dihalalkan dan nikmati. Insya Allah Allah akan berikan keberkahan di situ.
Allahu a'lam. Ini bahasan kita. Baik, kita berdoa kepada Allah SWT, semoga semua yang hadir dalam acara ini, offline ataupun online, diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya, dipenuhi hajat-hajatnya. Bagi siapapun yang sedang sakit, semoga disembuhkan, yang terlilit utang, dilunasi utangnya, dan siapapun yang belum terpenuhi, ada hajat-hajatnya, Allah SWT mudahkan dan Allah penuhi semuanya secara sempurna. Dan selalu kita doakan agar negara kita menjadi negara yang aman, tentram, damai. Allah jaga persatuan, kesatuan dan juga kemerdekaan kita. Allah memberikan petunjuk para pemimpin menjalankan tugas dan amanah dengan baik dan menjadikan masyarakat juga gotong royong dengan pemerintah pada hal-hal yang tidak bau maksiat kepada Allah, sehingga negara kita menjadi negara yang terus maju dan menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Selalu kita doakan saudara kita di Palestina, terutama di Gaza dan Rafah dan dimanapun yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah satukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Wadah benar dari Allah, wadah salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.